Namaku Aldi, jurnalis muda dari Jakarta. Suka mencari kisah misteri untuk konten YouTube horor. 2 minggu lalu, aku menerima email anonim. Isinya cuma 1 kalimat. Datanglah ke Kampung Tegal Sewu sebelum malam Jumat. Bawa kamera, rekam semuanya. Tapi jangan tanya soal azan. Di bawahnya ada koordinat GPS yang mengarah ke sebuah tempat terpencil di wilayah pegunungan. Awalnya kupikir ini cuma prank. Tapi setelah ku cek, titik lokasi itu memang ada. Namun tak pernah tercatat di Google Maps sebagai perkampungan. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku dan 2 temanku, Rani, editor, dan Doni, kameramen, berangkat naik mobil sewaan ke sana. Kami berangkat siang. Jalan menuju Kampung Tegal Sewu terasa normal awalnya, sampai kami masuk ke jalan kecil penuh pohon rimbun. Sinyal hilang, kompas kami terus berputar, tapi GPS offline tetap menunjukkan kami menuju ke titik yang benar. Menjelang maghrib, kami sampai di gerbang kampung. Anehnya, tak ada tanda-tanda kehidupan. Gerbang kayu tua itu terbuka perlahan, seperti menyambut kami. Doni berbisik, "Ini aneh, mana suara ayam anak kecil azan maghrib, kok malah sepi banget ya?" Memang suasana sunyi, sangat sunyi. Tidak ada suara azan, tidak ada burung, tidak ada angin. Kami bertiga saling pandang lalu melangkah masuk. Rumah-rumah terlihat tua tapi bersih, seolah ditinggali. Tapi tak ada satu pun orang keluar rumah. Jendela tertutup, pintu terkunci. Namun anehnya, kami merasa diawasi dari balik tirai-tirai kusam. Rani mulai gelisah. "Aldi, aku ngerasa kayak kita diawasin. Gimana kalau kita salah tempat?" Aku menenangkan mereka dan bilang, "Kita ambil beberapa gambar dulu, baru balik." Doni mulai merekam, tapi setiap kali kamera diarahkan ke sebuah rumah besar di ujung jalan, layarnya jadi hitam. Nggak bisa direkam, Al. Tiap aku arah ke sana, kayak ada yang ganggu sinyal kamera. Saat itulah, kami melihat seorang nenek berdiri di depan rumah kecil, memandangi kami tanpa ekspresi. Pakaiannya lusuh, matanya merah, dan mulutnya bergerak-gerak, tapi tak mengeluarkan suara. Kami dekati perlahan, tapi sebelum sempat bertanya, nenek itu berbalik, masuk rumah, dan menghilang. Kami ikuti, namun ketika masuk halaman rumahnya sudah tidak ada. Yang ada hanya tanah kosong dan semak belukar. Langit mulai menghitam, tapi tak ada tanda azan Isya. Jam di HP menunjukkan pukul 18:15 menit, dan tidak berubah-ubah. Sudah hampir 30 menit kami di kampung ini, tapi waktu tak bergerak. Rani mulai menangis pelan. "Ini bukan tempat biasa, Al. Kita harus keluar sekarang." Kami setuju, tapi ketika berbalik ke arah gerbang kayu itu sudah tak ada. Yang ada hanya tembok batu tinggi yang mengelilingi kampung. Seperti kami baru saja dikurung dalam dunia lain. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar suara lonceng kecil berbunyi. Pelan, berirama, lalu makin cepat. Doni memutar kamera ke arah sumber suara. Seorang anak kecil muncul. Wajahnya putih pucat, matanya hitam legam. Ia menggenggam lonceng dan tersenyum. "Kalian datang tepat waktu." Layar mendadak gelap, kamera mati. Kampung Tegal Sewu telah menutup gerbangnya. Tak ada suara azan, tak ada cahaya harapan. Dan kini mereka bertiga harus menghadapi sosok yang tak pernah tumbuh, namun tak pernah mati. Anak kecil itu berdiri di tengah jalan sempit. Lonceng kecil di tangannya berdenting pelan. Ting, ting, ting. Rambutnya tipis, matanya besar dan hitam, terlalu hitam. Senyumnya lebar, seperti senyum boneka yang rusak. Kami terpaku, tak ada yang berani mendekat. Anak itu bicara pelan. "Kalian sudah dilihat, kalian tidak boleh pulang sebelum selesai." Doni gemetar, tangannya menggenggam kamera yang sudah mati. Aldi bertanya cepat, "Siapa kamu?" Anak itu hanya memutar lonceng, lalu berbalik dan berlari ke gang kecil di antara rumah-rumah. Kami berusaha mengejar, tapi saat masuk gang itu, gangnya berubah menjadi lorong panjang seperti di dalam tubuh makhluk hidup. Dindingnya lembab, bernapas, dan berdenyut. Kami terus berjalan, walau udara makin pengap. Langkah kaki kami bergema, tapi selalu ada langkah keempat. Padahal kami hanya bertiga. Rani mulai panik dan memeluk lenganku. "Aldi, kita masuk kemana sih ini?"
Tiba-tiba, lorong itu berakhir di sebuah rumah besar. Pintunya terbuka sendiri, seperti mengundang. Dinding rumah itu bernafas. Ada suara lembut, seperti orang mengerang dari balik dinding. Kami melangkah masuk. Ruang tamunya kosong, tapi setiap perabotnya tertutup kain putih. Di tengah ruangan ada kursi goyang yang bergerak sendiri. Di atas meja ada buku tamu dengan 3 nama. Aldi, Ronnie, Donnie. Gila, mereka tahu nama kita sebelum kita datang, bisik Donnie. Aldi membuka halaman selanjutnya. Ada lusinan nama lainnya, dengan coretan merah menyilang. Di bawah buku itu tergeletak potongan kuku, rambut, dan sehelai kain kafan kecil berlumuran darah kering. Tiba-tiba, lampu gantung bergoyang keras, pintu di lantai atas membanting terbuka. Dari tangga muncul seorang wanita tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kerudung tipis. Tangannya menggenggam tasbih, tapi suaranya dingin. Kalian belum dipanggil, tapi kalian masuk sendiri. Maka kalian akan ikut dalam hitungan. Hitungan apa? Tanya Aldi dengan suara bergetar. Wanita itu menunjuk jam tua di dinding. Jarumnya terus bergerak mundur, dan setiap detik yang berputar ke belakang, bayangan di sudut ruangan bertambah banyak. Mereka semua berbentuk manusia, tapi tidak punya wajah. Hanya lubang hitam dan rongga gelap. Wanita itu melangkah turun satu-satu. Lonceng anak kecil mulai terdengar lagi dari luar rumah. Sebelum azan terakhir yang tak pernah terdengar, kalian harus memilih, tinggal atau menghilang. Pintu rumah tertutup sendiri dengan bunyi keras. Dan di luar, kampung Tegal Sewu mulai berubah wujud. Rumah-rumah bergeser, jalanan membelah seperti labirin. Dan suara dari langit mulai terdengar, bukan azan, tapi suara rintihan ratusan jiwa. Layar gelap, suara terakhir yang terdengar. Waktunya sudah dibalik, tak ada jalan pulang. Ketika waktu tak lagi berjalan maju, maka masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu. Di kampung Tegal Sewu, mereka bukan hanya tersesat, mereka dihapus dari waktu. Pintu rumah menutup keras, tak bisa dibuka. Aldi mencoba mendorong, Rani memukul jendela, Doni berteriak. Tapi rumah itu seperti hidup, dindingnya mendesah, seolah menikmati ketakutan kami. Jam tua masih berdetak, waktu berjalan mundur. Kami tidak sedang dikejar waktu, tapi ditarik mundur oleh sesuatu. Ruang tamu perlahan berubah, cat dindingnya mengelupas sendiri. Lantai menjadi tanah, bau darah dan kapur baru mulai menyeruak. Kami mencoba naik ke lantai atas, tapi tangganya menyusut. Seolah rumah ini tak ingin kami naik, atau justru sedang menyembunyikan sesuatu di atas. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa dari bawah lantai. Lonceng berdenting lagi, dan dari celah papan lantai, keluar tangan kecil yang memegang mainan rusak. Kami menemukan satu pintu kecil yang awalnya tidak ada di dinding belakang. Tertulis dengan cat hitam, "Jangan masuk kalau kau masih ingat siapa dirimu." Tapi Doni tetap membukanya. Ia masuk duluan, dan menghilang. Kami memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada sahutan. Aldi memutuskan masuk duluan menyusul. Rani menyusul setelah ragu-ragu. Kami tidak berani ke dalam rumah lagi. Kami berdiri di lorong panjang berwarna merah gelap, dindingnya penuh jam tua. Semua berdetak mundur, serentak dan memantulkan suara berdenging di telinga. Di tengah lorong ada foto-foto orang asing tergantung, tapi wajahnya perlahan berubah menjadi wajah kami. Lalu kami melihat Doni, berdiri diam di ujung lorong, memunggungi kami. Rani berlari ke arahnya. "Doni, kamu kenapa diam aja? Jawab dong." Doni berbalik, tapi wajahnya bukan Doni lagi. Wajahnya tanpa mata, tanpa hidung, hanya senyum besar dan bekas luka jahitan di pipi. Dia membuka mulut, dan dari dalamnya keluar suara wanita. "Waktu kalian sudah mulai dikunyah, jiwa kalian akan dicerna berikutnya." Tiba-tiba semua jam di dinding meledak bersamaan. Kami dilempar keluar lorong dan kembali ke rumah tadi. Tapi sekarang rumahnya sudah jadi reruntuhan. Matahari terbit dengan arah terbalik, cahaya masuk dari barat. Langit jadi gelap walau waktu menunjukkan 06:12 pagi kemarin. Rani menangis. Dia menemukan dompetnya, tapi fotonya hilang dari KTP. Nama di KTP pun sudah berubah jadi Rani bukan siapa-siapa. Langit bergemuruh, tapi bukan guntur, melainkan suara ribuan azan yang ditarik mundur, terdengar kacau, menyakitkan telinga. Dari langit turun abu berwarna hitam, dan dari balik kabut abu itu muncul bayangan masjid tua dengan kubah runtuh. Masjid itu mengeluarkan suara. Azan terakhir akan datang, tapi tak ada yang mengerti artinya. Aldi menyadari sesuatu.
Kampung ini tidak pernah berhenti. Ia adalah lingkaran. Siapa yang masuk akan berjalan mundur, menghapus hidupnya sendiri, sampai tak tersisa siapapun untuk dikenang. Di belakang kami, anak kecil pembawa lonceng muncul lagi. Tapi kali ini, di belakangnya, ada ratusan sosok anak lain, semua bermata hitam dan menggenggam lonceng berkarat. Mereka berkata bersamaan, "Saat waktu habis, kalian akan lupa kenapa kalian datang." Layar hitam, suara terakhir, bunyi lonceng serempak, disusul bisikan samar. "Kalian sudah masuk, kalian adalah bagian." Di setiap desa selalu ada masjid. Tapi di Tegal Sewu, masjid adalah tempat yang tak boleh disinggahi. Karena sejak azan terakhir dikubur, tak ada doa yang bisa menyentuh langit, dan tak ada langit yang mau mendengar. Kami berdiri membeku. Di hadapan kami, anak-anak bermata hitam membentuk setengah lingkaran, menggenggam lonceng berkarat. Wajah mereka datar, tak ada emosi, tapi dari tubuh mereka keluar bau tanah basah bercampur darah. Anak pertama yang memimpin melangkah ke depan dan berkata, "Ikuti kami." Azan terakhir ada di tempat yang tak boleh disuarakan. Kami terpaksa ikut. Mereka memandu kami menuju pusat kampung. Langkah kaki kami menginjak jalanan tua yang berubah jadi tanah merah setiap kami lewati. Di ujung jalan berdiri masjid tua yang nyaris runtuh. Kubahnya penyok, menara condong, dan dindingnya penuh retakan seperti luka lama yang membusuk. Anak-anak berhenti di halaman masjid. Mereka membentuk lingkaran dan duduk. Anak lonceng memandang kami, matanya kali ini basah. Kami dulunya muadzin-muadzin kecil, tapi satu malam, waktu dicuri dari kami. Mereka bilang azan kami terlalu keras, terlalu menyentuh. Lalu datang orang-orang yang ingin menghapus suara azan dari dunia ini. Mereka masuk ke desa dan membawa sesuatu. Kami terdiam. Lalu dari dalam masjid, muncul sosok tinggi berjubah putih berlumpur, membawa tongkat yang di ujungnya tergantung jam rusak tanpa jarum. Mereka membawa waktu yang sudah mati, dan mereka menguncinya di kubah masjid ini. Kami melangkah masuk. Suasana masjid sangat pengap. Tak ada sajadah, tak ada Al-Quran, hanya debu dan sisa abu hangus. Di tengah ruangan ada mimbar terbakar separuh dan di atasnya tergeletak tengkorak kecil dengan peci lusuh. Tiba-tiba suara azan menggema, tapi bukan dari manusia, melainkan dari dinding masjid itu sendiri, dari pori-pori, dari setiap retakan. Namun suaranya terbalik. Lafal azan dibacakan dari belakang ke depan. Rani menjerit, "Itu bukan azan, itu kutukan." Kami dipandu ke menara masjid. Anak-anak tidak ikut naik. Mereka berdiri mematung sambil membunyikan lonceng pelan, satu denting untuk setiap jiwa yang hilang. Di puncak menara kami menemukan jam tua yang berputar sendiri, tapi jarumnya berputar ke kiri, tak pernah berhenti. Lalu dari lantai menara, muncul lubang kecil berisi air hitam. Aldi mendekat dan melihat wajahnya sendiri tapi sudah tua dan penuh luka. Tiba-tiba dari dalam air itu muncul tangan yang menariknya ke bawah. Doni menarik Aldi sekuat tenaga, tapi air itu mengisap seperti pusaran. Aldi berhasil diselamatkan namun matanya berubah ke labu. Dia bergumam pelan, "Aku ingat semuanya sekarang. Aku pernah kesini waktu kecil." Rani terdiam. Doni menatap Aldi dengan ngeri. Aldi menunduk. Wajahnya hancur oleh rasa takut dan trauma yang terlambat datang. "Aku pernah hilang waktu umur 7 tahun. Seminggu. Kata orang tuaku, aku ditemukan di jalan desa dalam kondisi pingsan. Tapi, aku nggak pernah ingat sampai sekarang. Aku pernah jadi anak lonceng." Lonceng di bawah berbunyi serempak. Semua anak menengadah ke langit. Langit robek perlahan, memperlihatkan mata besar yang menatap ke bawah. Mata itu menangis darah. Suara azan mulai terdengar lagi. Tapi kali ini benar murni tulus. Bukan dari masjid, tapi dari mulut Aldi. Namun begitu ia melantunkan satu kalimat, "Allahu Akbar." Tanah berguncang, menara masjid retak, langit menyala merah. Dan suara anak-anak lonceng berubah jadi jeritan kesakitan. Doni menjerit ke Rani, "Kita harus keluar sekarang. Ini bukan cuma kutukan. Ini perang antara yang disembunyikan dan yang tak ingin diingat." Layar hitam. Suara terakhir. Azan terakhir akan menelan dunia yang melupakannya. Di Tegal Sewu, azan bukanlah panggilan, tapi kutukan. Mereka yang mencoba mengumandangkannya akan dibungkam oleh tangan-tangan tak kasat mata.
Tapi ketika satu suara bangkit, seluruh kegelapan pun berguncang. Aldi roboh, darah mengalir dari telinganya, tapi matanya masih terbuka, kosong. Suaranya tadi masih bergema, walau ia telah terdiam. Lafal Allahu Akbar yang ia ucapkan memecah batas antara dunia dan dunia lain. Langit Tegal Sewu kini terbelah. Dari robekan itu keluar suara jeritan dan tangisan. Anak-anak lonceng menjerit histeris. Lonceng mereka meleleh, menjadi darah. Doni mengguncang tubuh Aldi. Bangun bro, jangan tinggalin kita. Tapi Aldi hanya menatap satu titik dan berkata lirih. Mereka datang dari masa yang dibekukan. Mereka tak ingin azan kembali hidup. Dari balik kabut hitam muncul sosok raksasa setinggi menara, bertubuh asap dan wajah rata seperti topeng. Di dadanya tergantung ratusan tasbih, terbakar pelan satu persatu. Makhluk itu dikenal sebagai penjaga keheningan. Anak-anak lonceng merangkak menjauh. Beberapa dari mereka mulai menghilang perlahan, seolah waktu menelan mereka kembali. Penjaga itu berbicara. Suaranya seperti suara ribuan orang bersamaan. Azan terakhir dikubur oleh tangan-tangan manusia, karena suara itu menyakitkan iblis yang kalian sembah diam-diam. Penjaga keheningan menunjuk ke satu arah. Tiba-tiba tanah merekah dan terbuka, memperlihatkan ruangan bawah tanah yang dipenuhi kitab-kitab tua, tengkorak ulama, dan piringan hitam yang memutar suara azan terbalik. Disinilah segel dibentuk. Manusia membuat kesepakatan untuk menukar waktu dengan keabadian. Mereka mengorbankan azan agar tidak ada waktu salat dan waktu tak lagi bergerak. Aldi berkata pelan, "Ayahku pernah jadi bagian dari mereka. Dialah yang membawaku ke kampung ini waktu kecil. Dia salah satu penyegelnya." "Rani, jadi kamu korban sejak awal?" Aldi mengangguk, tangannya bergetar. "Tapi aku masih bisa menebus semuanya. Kalau aku selesaikan azan itu." Aldi memejamkan mata. Meski tubuhnya sudah lemah, ia lanjutkan azan itu dari tempat ia berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap kalimat ia ucapkan, tanah berguncang. Penjaga keheningan berteriak. Dinding-dinding kampung roboh satu persatu. Anak-anak lonceng mulai berubah. Mata mereka kembali bening. Suara tangisan berubah jadi zikir. Waktu mulai berjalan maju. Jam-jam tua berputar searah. Penjaga keheningan melompat ke arah Aldi, hendak menghentikannya. Doni dan Rani menahan makhluk itu sebisanya. Rani berteriak, "Selesaikan azan itu Aldi, jangan berhenti." Hayya ala sholah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu azan selesai, langit menyala. Tanah Tegal Sewu berubah menjadi putih bersih. Masjid yang rusak berdiri kembali, megah. Jam di semua rumah kembali ke pukul 05.00 subuh. Namun Aldi menghilang. Hanya tersisa peci miliknya dan suara gema azan terakhir yang kini bisa didengar dari seluruh penjuru kampung. Doni dan Rani ditemukan warga desa lain di tepi hutan. 2 hari kemudian, kondisi mereka lemah tapi sadar. Namun ketika polisi dan tim penyelamat mencoba mencari kampung Tegal Sewu, kampung itu tidak ada. Hilang dari peta, hilang dari ingatan warga. Tapi suara azan subuh dari arah timur hutan selalu terdengar sejak hari itu. Di antara ribuan kampung yang tercatat, ada satu yang tak pernah masuk dalam buku sejarah. Tapi azan dari sana masih terdengar. Bukan dari masjid, bukan dari muazin, tapi dari jiwa yang memilih tinggal untuk menyelamatkan waktu. Rani dan Doni kini sudah di rumah sakit. Mereka dipulangkan oleh warga kampung tetangga yang menemukannya di tepi hutan dalam keadaan lemas dan kehilangan arah. Dokter bilang mereka baik-baik saja, tapi setiap malam Rani mendengar suara azan dari balik jendela kamarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya sama, suaranya Aldi. Namun setiap ia keluar rumah untuk mencari sumbernya, tak ada siapa-siapa. Doni juga mengalami hal serupa. Di malam hari, bayangan Aldi sering terlihat di kaca. Bukan menakutkan, tapi menatap mereka, seperti menitipkan sesuatu. Doni mencoba melapor ke polisi. Ia ceritakan semua yang terjadi, kampung terkutuk, masjid hidup, anak-anak lonceng, hingga azan terakhir. Namun hasilnya nihil. Tidak ada peta bernama Tegal Sewu. Tidak ada laporan anak hilang atas nama Aldi. Bahkan saat Rani membuka ponsel Aldi, semua file, foto, dan namanya hilang. Seolah Aldi tidak pernah ada. Rani menangis. Ia sadar Aldi sudah dipilih oleh waktu kampung itu. Ia tidak mati, tapi hidup di antara azan dan waktu. Mereka berdua kembali ke tempat terakhir mereka ditemukan. Namun sekarang,
Tak ada apa-apa. Hutan kembali lebat. Tidak ada jalan masuk, tidak ada gerbang, tidak ada jejak kampung. Tapi saat matahari terbenam, mereka melihat sesuatu. Masjid tua berdiri di kejauhan. Sekilas saja, saat mereka kedip, hilang. Tiba-tiba lonceng kecil terdengar. Dari balik pohon, muncul seorang anak kecil bermata bening. Bukan anak lonceng, tapi tersenyum damai. Ia berkata, "Aldi menitip salam. Dia di sini. Setiap azan terdengar, itu tandanya dia masih menjaga waktu." Malam itu, untuk pertama kalinya Rani bermimpi tentang Aldi. Dalam mimpinya, Aldi berdiri di menara masjid yang megah. Ia memakai peci putih, senyumnya tenang. "Aku tidak hilang, Ran. Aku kembali ke tempat yang membutuhkan suara. Di tempat azan dibungkam, aku adalah suara itu. Jangan cari aku, tapi doakan aku, agar aku tak pernah lupa lafaz terakhir yang kubawa." Rani terbangun sambil menangis. Doni duduk di sampingnya. Di luar azan subuh terdengar merdu dari arah timur. Namun, di seluruh kota tempat mereka tinggal belum waktunya subuh. Kampung Tegal Sewu kini tak ada dalam peta, tapi hidup dalam waktu. Jika kau dengar azan dari arah hutan, saat jam menunjukkan waktu yang belum seharusnya, maka itu suara Aldi, dan kampung itu memanggilmu. Tapi jangan pernah menjawab. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diiringi suara lonceng terakhir, lalu senyap.